Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan dan kita percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Bukan karena siapa yang melayani, tetapi setiap kali kita bawa hati kita masuk sampai ke ruang Maha Kudus, maka sesuatu pasti terjadi di tempat itu. Amin. Karena itu pagi hari ini kami rindu untuk setiap daripada kita, dimanapun kita berada, mari kita satu hati. Kita bangun roh kita bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan kita yang punya kuasa atas kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita buka dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Nafas kehidupan. Setiap kehidupan kami yang Kau jagai sedemikian rupa, Tuhan. Kami tidak pernah lalu daripada perhatian Tuhan, tapi kami selalu ada di dalam jangkauan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami terus masuk ke dalam jangkauan-Mu. Kami masuk ke dalam frekuensi-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami merindukan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menuntun kami, membawa kami, membangkitkan kembali iman kami. Pengertian yang baru tentang iman. Satu iman yang kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan berikan kami sesuatu yang baru melalui pengertian kami tentang iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami yang datang pada pagi hari ini, kami mau naikkan setiap puji-pujian kami dengan penuh iman hanya kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari sama-sama kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Kau segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Bapa Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Mari kita mau nyatakan sekali lagi kepada Bapa kita. Bapa Kau segalanya bagiku. Mari akui di hadapan Bapa. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Percaya kepada kekuatan Bapa, kepada kuasa-Nya. Kau Tuhan di
setiap detik hidupku bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Kita mau terus katakan kepada Tuhan, kami mau berikan harapan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Ku tetap lakukan, kami lakukan apa yang Tuhan mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Lebih lagi kita mau katakan kepada Tuhan, kami berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kepada kuasa-Mu yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap, ku tetap percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan bahwa Engkau tetap berharap, tetap berharap, bahwa imanmu pada Tuhan pagi hari ini. ku tetap Yes, Lord. lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Meski tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami tahu, kami yakin, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Ku tetap berharap, Tetap berharap, ku tetap percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, Kau yang berjanji janji setia bagi hidup kami Tuhan. setia, Kemenanganku hanyalah di dalam. Ini seruan kami Tuhan, kami taruh harap kami dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak
kemenangan kita. Kami bersyukur, kami percaya Kau yang berjanji setia, tak pernah ingkar janji Kau Bapakku. Ku taruh padamu, hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Kami berjalan bersamamu. Kami punya Tuhan yang heran, kami punya Tuhan yang besar, yang kuasanya tak terkalahkan, kuasanya tak tertandingi. Kami memuji Engkau ya Bapa. Terus naikkan syukurmu kepada Bapa, terus naikkan pujianmu kepada Bapa. Dia mendengarkan setiap puji-pujian yang kita naikkan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu membimbing langkah-langkah kami. Detik demi detik dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Kami aman Tuhan, hidupku aman di dalam-Mu. Mari setiap kita yang merasakan aman dalam hadirat Tuhan, kita mau datang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan kita. Sempurna kasih Tuhan pagi hari ini. Tuhan bagiku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Sempurna kasih-Mu bagi kami Tuhan, tidak terselami dalam hidup kami. Sekali lagi kita mau nyatakan, terlalu sempurna Kau Tuhan bagiku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, kami mau tetap di dalam Engkau. Tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Katakan Kau Bapa, Oh yang pegang hidup kami. Hidupku hanya padamu ku berserah. Sekali lagi katakan Kau Bapa yang pegang hidup, yang pegang hidupku. Hanya padamu
segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Kami tahu kami punya Yesus. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman. Hidupku aman di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, Ku tahu ku punya Yesus. mari katakan kepada Tuhan Yesus. Kuasanya sanggup. Oh, kami percaya kuasa-Mu sanggup segalanya. atas segala kondisi hidup kami saat ini. Satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus. Kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman. Di dalam. Sekali lagi katakan, ku tahu ku punya Yesus. Oh, kami mantapkan iman kami Tuhan. Kuasanya sanggup. Kami tahu kami atas punya Yesus. segalanya. Apapun yang kami hadapi hari-hari, Satu pun seperti kami kasih. percayakan kepada kuasa-Mu Tuhan. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman. Hidupku aman di dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, aku aman di dalam-Mu. Oh, tak ku punya Yesus. Tak satu pun yang sanggup, tak satu pun yang sanggup mengalahkan Engkau. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman. Sempurna kasih-Mu. Sempurna kasih-Mu bagi kami. Yesusku yang besar, Yesusku yang bekerja dalam hidup kita. Yesus yang tak terbatas, kami mau serahkan Tuhan setiap langkah-langkah kami, setiap langkah-langkah kami. Kami serahkan padamu Tuhan. Kami berserah padamu. Kami berserah pada kuasa-Mu. Yesus. Allah, aku yang berkuasa.
dengan iman. Oh, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tak terbatas oleh waktu, tak terbatas oleh tempat, tak terbatas oleh bangunan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kau semakin dimuliakan Tuhan. Kau semakin ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sama seperti Bapa kami Abraham, memperkuat imannya di dalam Engkau dengan memuji-muji Engkau. Demikianlah pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami mau terus memperkuat iman kami. Di dalam puji-pujian kami terus percaya. Di dalam penyembahan kami terus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang powerful, Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami mau katakan dimuliakan nama-Mu. Mari setiap kita di rumah-rumah angkat hatimu, tinggikan nama Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau yang berkuasa, Yesus, Yesus.
tinggikan Raja kita. Yang dimuliakan. Mari tinggikan Raja kita. Raja di atas segala raja. Tiada yang dapat kalahkan Engkau. Tiada yang dapat kalahkan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami masyurkan Engkau Tuhan. Biarlah segenap kekuatan kami, segenap hati kami memuji nama-Mu, meninggikan Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan Yesus. Mari terus naikkan suaramu saudara. Jangan berhenti di pelataran saja. Kita terus push yourself. Go deeper. Go deeper. Sampai kau masuk ke ruang yang maha kudus. Ora lama syara lama 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 sikiera. Ora lama syanda kara lama sikiera. Lama Inna lama syara lama lama sikiera. Dimuliakan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu di atas segala-galanya, di atas segalanya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang besar, yang berdaulat atas hidup kami. Kami menggantungkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terus berharap, terus percaya. Kami tahu setiap langkah-langkah kami Tuhan yang pimpin. Karena itu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mantapkan hati kami. Kami mau putuskan bahwa kami mau tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena kami punya Tuhan, maka hidup kami terjamin. Kami punya Tuhan, hidup kami aman. Thank you Jesus. Biarlah hadirat-Mu terus menaungi kami, membalut setiap kami dimanapun kami berada. Kami dibawa kepada kedalaman dan keintiman yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Dan kami mau tersungkur menyembah Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jesus. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu,
Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Terus rasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwa kami tenang. Jiwaku tenang. Yes, Lord. Bersama-Mu. Kasih-Mu puaskan. Kasih-Mu puaskan. Sekali lagi katakan, ku rasakan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersama-Mu. Kasih-Mu puaskanku. Mari sembah Dia. Kau yang ku sembah. Yes, Lord. Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang ku sembah. Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah. Yesus. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Lebih dalam lagi, Kau yang ku sembah. Angkat hatimu, saudara. Yesus. Angkat hatimu, sembah. Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas. Kita bebas di dalam hadirat Tuhan. Luarkan semua apa yang kau rasakan. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bebas. Urapan-Mu sempurna. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Mari bebaskan rohmu, saudara. Bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Urapan-Mu sempurna. Mari bawa hatimu di dalam hadirat Tuhan. Bebaskan rohmu. Sembah Dia sebab Dia hadir. Dia sanggup menjamah kau saat ini. Mari bawa hatimu, sembah Dia. Sembah.
hadirat-Mu kami menyembah-Mu, Yesus. Kami tersungkur di dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami rindu kepada Engkau, kami rindu urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu menjamah kami, oh Yesus. Hanya Kau yang kami rindu, hanya Kau yang kami nanti-nantikan. Kami bawa hati yang merindukan Engkau Tuhan, merindukan hadirat-Mu. Angkat suaramu, angkat hatimu. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang meraja dalam hidup kami. Engkau yang bertakhta di dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Tunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu, supaya kami bisa memperoleh apa yang kami butuhkan. Kami bisa memperoleh apa yang Kau inginkan bagi kami. Oleh karena itu saat ini, biarlah Roh Kudus berkarya bagi setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Dan juga bagi hamba-Mu yang memberikan materi ini, yang mewartakan materi ini kepada setiap kami yang mendengarkan. Roh Kudus berkaryalah dari awal sampai pada akhir perwartaan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai seorang anak dari pegawai istana yang sudah hampir mati, yang keadaannya sudah sakit parah, dan itu tertulis di dalam firman pada hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 4
ayat 46 sampai dengan 54. Saya bacakan. Yesus menyembuhkan anak pengawal pegawai istana. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dan dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan bacaan ini tadi, ya, pegawai istana ini rumahnya jauh, ya, memakan waktu satu hari, satu malam, ya, dan benar-benar kayaknya tuh dibelani, ya, dia itu mau datang ke Yesus, ya, karena dia tahu bahwa Yesus itu bisa berbuat mukjizat. Yesus baru saja melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Dan itu pasti terdengar sampai kemana-mana. Ya, lalu si pegawai istana ini datang untuk meminta kepada Yesus kesembuhan. Dan kalau kita tadi dengar bacaan ini, maka anaknya itu sembuh. Anaknya enggak jadi mati. Ya, nah itu sungguh luar biasa. Nah kita sekarang mau lihat bahwa si pegawai istana ini, bapaknya ini sangat berbahagia, ya, karena anaknya hidup, anaknya nggak jadi mati, demamnya tinggi. Nah, kenapa? Ya, memang karena dia percaya akan perkataan Yesus, ya. Nah, sekarang kita mau belajar dari pegawai istana ini, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami mukjizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ini mukjizat kedua. Mukjizat pertama, air diubah menjadi anggur. Bagaimana si pegawai istana ini, ya, masih grace. Yesus baru mengadakan mukjizat yang pertama, dia sudah mengalami juga mukjizat yang berikutnya. Bagaimana sekarang kita bisa mengalami mukjizat Tuhan? Ya, yang pertama kita melihat, ya, bahwa di dalam ayat 47 dikatakan, pergilah ia kepadanya. Ia datang dari Yudea ke Galilea. Ia datang. Ia pergi kepada Yesus. Ia datang kepada Yesus. Kalau datang, lalu apa dia di situ? Dia menceritakan keadaan anaknya kepada Yesus. Ya. Jadi dalam hal ini dia menyerahkan segala kesedihannya, sakit penyakit anaknya itu kepada Tuhan Yesus. Datang berserah. Anaknya sakit. Keadaannya pasti kacau, susah, sedih. Dia sudah mikir, kalau saya sampai ketemu Yesus, anaknya pasti sudah mati. Tapi dia benar-benar mau datang dan menyerahkan segala permasalahannya kepada Yesus.
Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, itu dikatakan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara dan saya di tempat ini dan di rumah saudara masing-masing. Ada yang mengalami masalah. Ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami kejatuhan, ada yang mengalami sakit penyakit. Mau berbuat apa sekarang? Mari kita mau lihat si pegawai istana ini. Dari jauh dia datang kepada Yesus lagi. Dan ketika datang dia serahkan masalahnya, ya, penderitaan anaknya kepada Yesus. Dan dia ngomong, dia lapor, dikatakan, anakku sakit hampir mati. Tolong sembuhkan Yesus. Hanya itu saja. Ndak macem-macem, ndak ngomong macem-macem. Dia mohon agar anaknya disembuhkan. Ya, karena itu kita juga dalam segala hal kesedihan yang kita saat ini alami, mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau serahkan kehidupan ini. Ya, yang ndak enak itu serahkan dan kita ngomong. Ya, tidak usah bertele-tele. Cuman lapor aja, Yesus, aku sakit. Yesus, anakku sakit. Maria itu lapor kepada Yesus. Yesus, anggur habis. Nggak ngomong apa-apa. Yesus, kamu udah tahu ini pernikahan. Tolong, kamu mesti buat mujizat. Kalau enggak, malu. Enggak. Maria cuma ngomong, sus, anggurnya habis. Cuman begitu aja. Pegawai istana bilang, lapor, anakku sakit, tolong sembuhkan. Jadi saudara, sungguh luar biasa. Si pegawai istana ini datang, ya, berserah dan lapor aja. Hal yang kedua, ya, yang kedua itu si pegawai istana ini percaya pada Yesus. Ya, dia sudah datang, lapor, minta tolong, ya kan, berserah. Lalu apa? Dia percaya ketika Yesus mengucapkan kata-kata seperti ini, ya. Di sini dikatakan pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuan, datanglah sebelum anakku mati. Ya, tadi ya, dia minta datanglah. Ya. Yesus datang kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Lalu dia percaya kalau anaknya hidup. Taunya apa? Dia lari pulang. Dia lari sudah tidak kate tanya-tanya lagi. Masa sih? Bener. Kamu nyembuhkan pakai apa Yesus? Enggak. Saudara, pada zaman dahulu itu, Yesus itu sangat jengkel kepada orang yang tidak percaya, minta tanda dan mujizat dulu. Makanya di ayat sebelumnya itu Yesus mengatakan, ya, bahwa dikatakan bahwa ini kata Yesus kepadanya pada waktu dia minta tolong pada Yesus. Hei, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya kan? Yesus itu sampai ngomong begitu. Dia menguji si pegawai istana ini. Pada waktu di hal pertama dia lapor itu. Dia minta kesembuhan. Ya. Nah, lalu yang kedua kalinya dia cuma diam saja bilang, datanglah anakku sembuhkan. Nah, berarti dia tidak minta tanda dan mukjizat. Lalu Yesus mengatakan apa? Ya, pergilah, anakmu hidup. Wah, di sini orang ini percaya, langsung dia pulang, dia balik. Nah, belum sampai ke rumahnya, hamba-hambanya sudah menemui dia, ya, dan mengatakan, anakmu sudah turun panasnya dan dia sudah sembuh. Nah, ketika dicocokkan itu kemarin jam 1 siang ketika Yesus mengatakan, anakmu pergilah, anakmu hidup. Dan saat itu di sana di rumahnya, anak itu panasnya turun dan sembuh. Ya, jadi saudara, luar biasa. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau sama manusia belum tentu kita percaya. Tetapi kalau sama Yesus, Yesus itu
selalu ya dan amin, janjinya, perintahnya. Jadi kalau Yesus bilang anakmu hidup, pergi pulang. Pergi pulang, gak usah tanya macam-macam. Oh Yesus, aku percaya. Terima kasih. Jangan tanya macam-macam. Ya apa ya? Bener enggak ya? Aku ini mari doa. Bener enggak ya? Dijawab enggak ya? Rasanya kok kayak enggak ya? Ya apa ya ya? Nah, Yesus tidak akan pernah melakukan mukjizat. Ya, saudara, zaman dulu bertemu dengan Yesus. Yesus mengeluarkan perkataan dan itu adalah firman-Nya. Kalau sekarang bagaimana kita? Dari firman Tuhan, kita baca kitab suci. Ya, dan kita harus percaya akan sumber perkataan Yesus itu, yaitu kitab suci ini, bahwa apa yang dikatakan di dalamnya itu punya kuasa. Saudara, kalau di dalam kata-katanya bahwa tanpa Yesus itu adalah aku adalah segalanya bagimu. Tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus percaya. Seperti tadi, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kita harus percaya bahwa kita diberi kelegaan. Ya, jadi percaya itu dari firman Tuhan. Firman adalah sumber air hidup. Ya, yang kalau kita minum, kita makan firman Tuhan itu, kita resapi, kita renungkan, maka kita mendapatkan kuasa dari Allah. Dan untuk membaca firman itu kita harus keluarkan suara itu. Sehingga iman kita boleh bertumbuh dan percaya. Yesus ngomong sendiri, pergilah anakmu hidup. Anakmu hidup. Harus percaya. Firman mengatakan apa hari ini? Kita membaca ini. Ya, kita harus benar-benar memperkatakannya dengan suara yang nyaring. Ya, diresapi dalam pikiran, diperkatakan. Baru kita bisa percaya. Ya, dan luar biasa kalau kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan suatu mujizat di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sekarang mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Mungkin di suatu saat akan terjadi kesembuhan. Janganlah saudara-saudara dan saya itu ragu akan janji Tuhan atau perintah Tuhan. Ya, seperti pegawai istana itu, langsung dia percaya. Kalau Tuhan melihat kita percaya, berarti Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita. Nah, hal yang ketiga yaitu apa? Peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Orang ini peka terhadap perkataan Yesus, anakmu hidup. Ketika orang-orang itu berkata pukul 1 itu anakmu sudah sembuh. Dia ingat, oh pada saat Tuhan mengatakan anakmu hidup. Orang ini peka. Orang ini tahu kebenaran dan terlaksana di dalam kehidupannya. Nah, jika hal itu kita alami dari hari ke hari, iman kita akan benar-benar bertumbuh atas pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan. Datang kepada Yesus, percaya, dan yang ketiga adalah apa? Peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mempunyai kesaksian tentang diri saya. Suatu saat saya ini mengalami suatu kejatuhan. Ya, di suatu persekutuan doa. Saya jatuh. Dan sebagai orang yang sudah berusia, itu tidak boleh jatuh. Saya dikatakan seperti itu. Dan jatuhnya, saya ini kecantol, tersangkut. Tripodnya itu loh, lampu. Langsung jatuh ke lutut saya. Dan lutut saya ini adalah OA, osteoartritis. Tahap ketiga, grade 3. Sudah tak eman-eman, saya sayang-sayang, sudah tidak merasa apa-apa. Jatuhnya persis di mangkokan. Duh. Anak-anak di belakang saya bingung. Ayo tante, kok IGD. Enggak, tenang. Ayo kita lanjut dengan puji-pujian. Saya memuji sambil terasa sakit. Saya muji Tuhan dan saya ingat suatu firman Tuhan. Tuhan mengatur tiap langkah-langkah orang yang percaya, orang yang hidupnya benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya. Itu saya imani. Saya menyanyi sendiri, saya imani akan firman itu. Dan sungguh luar biasa, sampai di rumah saya kompres dengan es, ya. Dan besoknya tidak terlihat bengkak. Dan tetapi besoknya saya pergi ke terapi untuk mereparasi saya punya lutut ini. Dan luar biasa, berapa kali reparasi memang dokternya bilang di sini, tapi keretakan tidak ada, pecah tidak ada. Dan ketika saya bisa naik ke atas, saya bisa bergerak kanan kiri, dokternya bilang oke, tidak ada patah. Dan tangan saya itu ke bawah, sebetulnya sudah bisa patah ini, menekan ke bawah. Tapi luar biasa saya pegang, Tuhan hidupnya berkenan bagi orang yang hidupku berkenan kepada Tuhan, sehingga apabila aku jatuh, aku tidak dibiarkan tergeletak. Ya, di sini saya luar biasa percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, datang dan percaya, maka firman Tuhan itu akan selalu terngiang-ngiang dan kita boleh mengalami kesembuhan mujizat Tuhan. Amin. Ya, mari kita bersama-sama katakan. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau, kau yang tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Tuhan mau, yang kau mau, kau yang berjanji selalu setia. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Hanyalah di dalamku. Benar Tuhan, kemenangan ada di pihak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Sekali lagi, jika kami mau mengalami mujizat malam hari ini, pagi hari ini, di siang hari, kapanpun kami berada dalam keadaan yang menderita atau sedih, maka kapanpun kami bisa datang kepada Yesus. Serahkan segala permasalahan. Datang, serahkan. Dan kalau firman-firman Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kita semua, maka percayalah bahwa firman itu akan berkarya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kami setiap hari membaca firman Tuhan. Firman itulah yang menguatkan segala kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur dan percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kami alami saat ini, siapapun di antara kami yang mengalami masalah saat ini di tempat Anda masing-masing, berserulah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku sakit, Tuhan aku jatuh, Tuhan aku mengalami masalah besar. Maka Tuhan akan melihat keadaan kita semuanya. Dan saat ini juga Tuhan menjamah setiap kita, setiap saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Dan hari ini Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau telah mengalami kesembuhan, engkau telah mengalami pemulihan, engkau telah mengalami berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tetap berharap dan percaya, tetap lakukan. Ku tetap lakukan yang kau mau, kau yang tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang kau mau, kau yang berjanji
setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau wartakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan segala kehidupan kami, segala pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pelayanan kami senantiasa boleh dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikannya, untuk kuasanya. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah mengikuti GMJ pada pagi hari ini. Mari kita tetap berharap, mari kita tetap percaya. Jangan minta tanda, jangan tunggu lihat dulu, tapi bawa iman, percaya kepada Yesus. Amin. God bless you all.